Halo Sagittarius, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama, karir, bisnis, dan juga peruntungannya Sagittarius. Kartu yang keluar adalah The Tower. Ini menunjukkan tentang ego, digambarkan oleh gambar menara ini ya, disambar petir. Petir ini menunjukkan adanya masalah, konflik, hal-hal yang gak sesuai dengan keinginan. Seperti selalu saya ingatkan bahwa petir ini sebenarnya adalah tanda cinta kasih Tuhan. Bahwa kita lagi diingetin sama Tuhan, gak boleh tuh egonya ketinggian. Kalau kita ketinggian, biasanya yang kita lihat itu not real, bukan keadaan yang sebenarnya, karena kita terbutakan oleh ego kita sendiri yang terlalu tinggi. Kayak kalau orang lihat dari atas mercusuar, emang kelihatan manusia di bawah kayak gimana? Enggak kan? Di bawah lagi ada yang berantem, kita menganggapnya mereka mungkin lagi pelukan, padahal lagi tonjok-tonjokan. So, kartu The Tower ini pada saat hal yang tidak kita inginkan terjadi, sebenarnya ego kita sedang diajari sama Tuhan supaya tetap membumi, tetap rata sama tanah, karena it brings you no good gitu, nggak ada bagusnya buat kamu gitu. Denial, maksain untuk ngelakuin atau ngelihat hal yang kamu pengen doang, kayak hidup di dalam katak dalam tempurung gitu, nggak kemana-mana. So, kartu The Tower ini bukan kartu yang buruk buat saya, ini malah kayak, ini kartu yang mengingatkan, jangan gini dong gitu. Karena kalau nggak diingetin, kita akan selalu salah. Kita akan ngulangin hal-hal yang nggak bagus buat kita. Kita kan sayang sama diri sendiri, jadi pada saat hal seperti ini terjadi, kita malah alhamdulillah, oh bersyukur, makasih udah diingetin. Ayo sekarang kita upayakan satu hal yang lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan, lebih bawa cuan gitu ya. Mungkin kemarin-kemarin ada yang maksain investasi di tempat yang nggak menguntungkan gitu, tapi karena keras kepala dihajar terus gitu, ibaratnya kayak main judi gitu. Judi berapa kali masa sih kalah terus kalau masang ini gitu kan, judi bola ya. Tapi mungkin egonya sedang diajarin bahwa you're not God gitu, kamu juga bukan cenayang, cenang dicayang gitu, jadi jangan terlalu keras kepala, makanya dikirimin petir. Lalu untuk loncat bro kartunya loncat, sabar, spank nih kartunya. Lalu untuk percintaannya Sagittarius, emosi nih. Untuk percintaannya Sagittarius, kartu yang keluar adalah The Hermit tuh. Yang keluar kartu The Hermit kok. Oke. Kartu The Hermit ini adalah tentang seorang pertapa, dimana pertapa itu biasanya tahu apa yang bagus buat dia dan selalu ingat sama yang namanya karma ya. Karma itu menurut saya di semua agama ada, walaupun namanya beda-beda. Ini kan kayak tabur tuai yang kita lakukan gitu, pasti akan ada buahnya. Jadi kartu The Hermit ini ibaratnya bilang bahwa berhati-hati mendoakan dirimu sesuatu, karena mendoakan itu nggak cuman dengan orang berdoa sama Tuhan gitu, lewat kata-kata, lewat pikiran, lewat ucapan, itu juga bisa merupakan sebuah doa. Lewat kelakuan itu juga sebenarnya bisa jadi sebuah doa gitu. Jadi ketika kartu The Hermit keluar, seorang pertapa keluar gitu, ini diingatkan bahwa apa yang kita kirimkan ke dunia, vibrasi yang kita kirimkan dunia itu sebaiknya diselaraskan dengan harapan kita yang baik buat kita. Pengen dapat pasangan yang sabar, pengen dapat pasangan yang pinter, bisa diajak diskusi, ngomongin tentang duniawi, bisa ngomongin tentang spiritual juga gitu ya. Tapi kelakuannya bandel gitu ya. Pengen dapat yang bagus tapi diri sendiri bandel, pengen dapat yang bersih tapi diri sendiri kotor gitu kan. Nah, kartu The Hermit mengingatkan kita pada tabur tuai ini yang kita tanam akan kita petik gitu ya. Ini juga tentang meninggalkan masa lalu yang sudah saatnya ditinggalkan. Contohnya dulu-dulu pernah bandel gitu, nggak berarti saya udah rusak nih karena saya dulu bandel gitu. Saya dulu tukang selingkuh misalnya, dulu saya suka sembarangan gitu. Terus nggak berarti bahwa kamu seumur hidup harus jadi orang yang seperti itu gitu. Ini tentang melepaskan masa lalu. Jadi belajar untuk memaafkan diri sendiri juga, karena dulu udah sempat kayak gitu. Sekarang kita bisa mulai lagi. Setiap hari kita bangun, kita alhamdulillah kita hidup lagi gitu. Setelah tidur tanda kutip mati gitu, kita masih dikasih kesempatan untuk memulai lagi gitu. So gak usah dikhawatirkan, fokus melakukan hal-hal yang baik untuk dirimu dalam hal relationship juga, karena kesannya ini kayak lebih ngomongin ke diri sendiri ya. Tapi dalam hal relasi, kalau diri kita sendirinya nggak jelas gitu ya, apa yang kita pengen, kalau diri sendirinya kita galau,
relasi seperti apa sih yang bisa kita dapatkan dengan kondisi kita seperti itu gitu. So, semuanya berawal dari dalam dirimu sendiri. Yang kamu pancarkan keluar, kamu rasakan, kamu pikirkan gitu ya, itulah akan berdampak juga ke pasangan kamu ataupun calon pasangan kamu. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Sagittarius adalah The Chariot. Kartu Chariot ini menunjukkan diperlukan effort dan juga endurance berlebih, perlu usaha dan daya tahan yang berlebih. Karena ibaratnya ada beban yang harus ditarik kalau naik kereta dan bebannya juga belum tentu setara ataupun seimbang. Jadi nasihat yang diberikan, rajin-rajin untuk memeriksa diri sendiri dan situasi orang-orang di sekitar kita, apakah keretanya bebannya seimbang atau enggak. Misalnya, sama ini apa pasangan yang cuma perhatian sama kamu tapi kamu nggak perhatian sama pasangan gitu? Apa selalu dia yang nanya sama kamu apa kabar, udah makan belum, sementara kamunya cuek, cuma jawab oke, sip, yes, kerja dulu ya, bye, night gitu kan. Itu kan nyebelin ya gitu. Jadi kartu nasihat ini lebih ngomongin tentang are you in a balance situations gitu, dalam hal relationship, dalam hal pekerjaan, finansial, dan juga keluarga gitu. Karena kalau semuanya seimbang, itu akan sangat bagus dan lebih mudah buat kamu maju ke depan lebih cepat. Sekian bacaannya, semoga bermanfaat. Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala hal yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.